Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Pratiwi dari Prodi Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung. Saya dari kelas C Sore Online. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas aplikasi dasar komputer dengan dosen pengajar Bapak Rudi Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan dua komponen dari sistem utama komputer, yaitu hardware dan brainware. Yang pertama ada hardware. Pengertian hardware. Hardware adalah semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat, dan bisa dirasakan. Jadi, dapat dikatakan pengertian hardware adalah alat fisik komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan proses. Fungsi hardware. Umumnya, fungsi hardware ada 4. Yang pertama, untuk menerima input yang dikirimkan oleh user. Yang kedua, untuk memberi output kepada user setelah proses pengolahan input dilakukan. Yang ketiga, untuk menyimpan informasi dan data. Biasanya, output tersebut akan disimpan dalam perangkat penyimpanan komputer. Yang terakhir, untuk mengolah informasi dan data agar dapat dipahami oleh manusia. Jenis-jenis hardware. Jenis-jenis hardware ada 4. Yang pertama hardware output, yang kedua hardware input, yang ketiga hardware proses, dan yang terakhir storage device. Hardware output. Hardware output adalah perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan informasi baru atau data yang berguna sehingga dapat dimengerti oleh user. Beberapa contoh yang termasuk hardware output yaitu monitor, printer, dan speaker. Monitor berfungsi untuk menampilkan input, proses, output yang terjadi di dalam komputer. Printer berfungsi untuk mencetak apa yang ada dalam komputer ke kertas. Sedangkan speaker berfungsi untuk mengeluarkan data dari komputer dan mengubahnya menjadi bunyi. Hardware input. Hardware input adalah perangkat masukan yang berperan memasukkan data berupa gambar, teks, video, dan audio ke dalam komputer. Beberapa contoh hardware input yaitu mouse, keyboard, dan scanner. Mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor. Keyboard berfungsi untuk memasukkan huruf, angka, atau simbol sebagai media bagi user untuk melakukan perintah yang diperlukan. Scanner berfungsi untuk menggandakan atau menyalin gambar dan teks, kemudian menyimpannya ke dalam memori komputer. Hardware proses. Hardware proses adalah perangkat yang berguna untuk memproses data dan mengolahnya pada komputer. Perangkat ini bisa disebut sebagai otak komputer karena melakukan proses penting terhadap data yang diinputkan. Beberapa contoh hardware proses yaitu CPU, VGA, dan RAM. CPU. CPU adalah perangkat yang berguna untuk mengontrol seluruh proses pada komputer, baik itu instruksi, pengolahan, hingga menghasilkan output yang diinginkan. VGA. Perangkat ini memiliki fungsi untuk mengolah dan memproses data grafis, yang nantinya output tersebut bisa ditampilkan pada layar monitor komputer. Sedangkan RAM adalah jenis hardware yang dapat menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Storage device. Sesuai namanya, storage device berarti perangkat penyimpanan. Merupakan bagian dari hardware di mana berfungsi untuk menyimpan data komputer. Beberapa hardware yang termasuk ke dalam jenis ini yaitu hard disk, flash disk, dan optical disk. Hard disk atau juga biasa disebut dengan HDD berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Hard disk ini bisa terpasang di dalam maupun di luar perangkat. Flash disk adalah perangkat keras penyimpanan data yang konektornya berupa USB. Flash disk ini dapat digunakan untuk memindahkan suatu data dari satu komputer ke komputer lainnya. Optical disk merupakan media penyimpanan yang bisa dibaca maupun ditulis oleh cahaya laser, di mana bentuk umumnya berupa CD atau DVD. Yang kedua ada brainware. Pengertian brainware. Brainware atau perangkat pemikir adalah elemen yang tidak dapat dilihat atau dipegang karena bersifat ide-ide atau gagasan juga pemikiran manusia, sehingga produk yang dihasilkan dapat maksimal.
Brainware juga merupakan orang yang menggunakan, memakai, atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Manusia terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem di dalam komputer. Brainware juga dapat diartikan sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan dari hardware dan software pada komputer. Selanjutnya ada fungsi brainware. Fungsi brainware ada 3. Yang pertama sebagai administrator. Administrator adalah tugas seorang yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola suatu sistem operasi beserta juga program-program yang dijalankan dari sebuah komputer atau jaringan dalam perusahaan. Yang kedua sebagai programmer. Programmer bertugas untuk membuat program yang dibutuhkan perusahaan dalam sistem komputerisasi. Di samping itu, programmer juga berperan sebagai pihak yang turut menjaga keamanan dan kelancaran keseluruhan sistem komputer di perusahaan. Yang ketiga sebagai operator. Operator bertugas untuk menjalankan sistem operasi serta program dalam perangkat komputer perusahaan. Di sini, operator akan bertindak dalam melakukan perawatan sistem operasi komputer, menyiapkan akses pada data dan informasi. Jenis-jenis brainware. Jenis-jenis brainware ada 10. Yang pertama programmer, yang kedua operator komputer, yang ketiga teknisi, yang keempat konsultan, yang kelima trainer, yang keenam project manager, yang ketujuh graphic designer, yang kedelapan sistem analis, yang kesembilan spesialis jaringan, dan yang terakhir ada database administrator. Komponen brainware. Secara umum, brainware dibagi menjadi 2 komponen yang bertugas dalam mengoperasikan dan mengelola setiap elemen dalam komputer. Yang pertama ada hardware engineer, yang kedua ada software engineer. Hardware engineer adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang perangkat keras komputer. Mereka bertanggung jawab dalam mengembangkan metode atau teknik baru dalam pembuatan hardware sehingga nantinya akan menghasilkan produk baru yang lebih baik dari sebelumnya. Software engineer adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang jaringan komputer. Mereka bertanggung jawab dalam merancang dan mengembangkan teknik-teknik baru di bidang jaringan komputer. Komponen brainware juga dapat dibedakan berdasarkan platformnya. Yang pertama ada network platform, yang kedua ada web platform, dan yang ketiga ada software builder. Sekian penjelasan dari saya mengenai hardware dan brainware. Maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.